Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, peninjauan ulang ibadah Minggu. Dengan melihat situasi dan perkembangan pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka berdasarkan rapat Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan tanggal 24 Agustus 2021, Majelis GKJ Jebres memutuskan 1. Ibadah hari ini Minggu 29 Agustus 2021 dilaksanakan secara online. 2. Ibadah Minggu 5 September tahun 2021 dilaksanakan secara tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan telah mendapatkan suntikan vaksin. Yang kedua, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat, keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja jam 8 sampai jam 1 siang. Angka Romawi 3, persembahan tanggal 19 sampai 25 Agustus 2021. Yang pertama, persembahan minggu online sejumlah 1.501.000. Yang kedua, persembahan bulanan dan operasional sejumlah Rp900.000. Yang ketiga, persembahan janji iman sejumlah Rp450.000. Yang keempat, persembahan pendadaran sejumlah Rp20.000. Yang kelima, persembahan perjamuan kudus sejumlah Rp280.000. Yang keenam, ibadah HUT RI ke-76 sejumlah Rp215.000. Yang ketujuh, perpuluhan sejumlah Rp1.040.000. Yang kedelapan, persembahan istimewa sejumlah Rp2.500.000. Yang kesembilan, rebon sejumlah Rp55.000. Yang kesepuluh, rimatan sejumlah Rp1.000.000. Yang terakhir, yang mengantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu Saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dalam ibadah panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Menjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersyukur, menyanyikan lagu puji syukur.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Pelayanan ibadah minggu, hari besar atau ibadah khusus mengamalkan firman Tuhan yang harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, memahami hidup yang sungguh beribadah akan menempatkan kesadaran jemaat bahwa ibadah liturgis akan diteruskan dalam hidup sehari-hari sebagai pelaku firman Tuhan dengan selalu bersukacita dan menghindarkan diri dari segala bentuk kemunafikan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita memperhatikan sabda Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita bersama-sama menyatakan penyesalan kita dalam litani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tarikkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengadakan pengampunan dosa. Terimalah berita anugerah dalam firman-Nya 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 11. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah kemurahan-Mu. Kau izinkan kami kembali ibadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, secara daring, secara online. Sungguh Tuhan, jiwa hati kami haus akan kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada hamba-hamba-Mu saat ini, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membuka dari Injil Markus 7, ayat 1 sampai 8, dilanjutkan 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, itu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus
memanggil lagi orang banyak dan berkata pada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana perpanjangan PPKM level 4. Kiranya ada sukacita, ada kebahagiaan bagi Bapak Ibu Saudara kelompok NJBRES 1 sampai NJBRES 14. Tetap setia beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, sekalipun harus secara daring, secara online, tetap setia mencari hadirat Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, kita diajak untuk membiasakan diri melakukan 3M, bahkan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi berpergian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, membasuh tangan demi menjaga hidup sehat agar tidak terpapar oleh virus corona yang terus merajalela. Sering membasuh tangan harus menjadi kebiasaan, harus menjadi habit. Sebenarnya kebiasaan ini sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi perkembangan zaman yang makin modern dan individualis ini membuat kebiasaan itu luntur sekarang ini. Dulu di kampung-kampung ada gentong berisi air ditaruh di depan rumah. Kalau mengingat cerita Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh juga pernah mengalami di daerah ini ketika perjalanan beribadah ke Margoyudan, itu juga sempat menjumpai di depan rumah orang disediakan gentong yang berisi air. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membasuh tangan dan kaki sebelum orang masuk ke rumah. Keluarga yang rumahnya di pinggir jalan juga menyediakan gentong berisi air bersih untuk minum bagi mereka yang dahaga, mereka yang haus dalam perjalanan. Nah, sayang sekali orang zaman ini semakin tidak peduli dan egois. Kebiasaan membasuh tangan itu
sudah hilang. Nah, ketika virus corona datang, kita disadarkan kembali pentingnya membasuh tangan demi hidup bersih dan sehat. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mesti mencuci tangan sebelum makan? Tentu penjelasan yang logis adalah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan. Dalam Injil yang kita baca, yang kita dengarkan hari ini, yang sebaliknya nampak dari kaum orang-orang Farisi. Membasuh tangan menjadi hukum yang wajib, yang harus dilakukan. Sekali lagi, bagi kaum Farisi, membasuh tangan menjadi hukum yang wajib, yang harus dilakukan. Maka melalaikan itu dianggap sebagai sesuatu yang najis, dianggap berdosa. Nah, sekali lagi, bagi kaum pemuka agama Yahudi, tradisi mencuci tangan menjadi sangat rumit dan dijadikan hukum yang ketat. Kaum Farisi sangat keberatan jika melihat orang lain tidak mentaati hukum. Pada waktu itu dikatakan kaum Farisi melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka gusar dan gelisah. Ada pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang. Sehingga mereka sangat keberatan dan mereka mengajukan protes kepada Tuhan Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Protes orang-orang Farisi. Kaum Farisi terlalu menekankan adat istiadat. Lalu dengan itu mereka berhak menilai dan mengadili orang lain. Adat istiadat lalu dijadikan alat untuk mengucilkan orang, menghukum orang. Sementara ada hukum lain yang utama justru diabaikan. Mereka lebih memperhatikan tata cara mencuci tangan sebelum makan. Sementara ada ratusan bahkan ribuan aturan lain yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Sebagaimana kita lihat dalam ayat 4. Misalnya tentang pembasuhan tangan, tentang tradisi mencuci, peralatan masak, cawan, kendil, dan perkakas-perkakas tembaga. Daripada firman Tuhan. Seperti larangan mencuri, membunuh, memfitnah, dan percabulan, dan lain-lain. Jadi, apakah kita mesti ikut perintah Tuhan atau perintah manusia? Ketika beribadah, apakah benar hati ini kita arahkan kepada Tuhan? Melihat situasi kondisi yang demikian, Tuhan Yesus mengkritik bagi kaum Farisi, orang-orang Yahudi ini. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kau dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat boleh dilakukan, tetapi jangan menghapuskan perintah yang utama. Adat istiadat jangan dimutlakkan sehingga mengganggu relasi dengan sama
dan relasi dengan Tuhan. Apalagi meminjam sabda Tuhan untuk mengadili sesama. Siapakah kita sampai mengatasnamakan Tuhan sendiri? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus langsung memberikan reaksi kepada mereka dengan menegur sikap mereka yang sesat, dengan menyebut orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini sebagai orang munafik, dan mengingatkan mereka dengan apa yang pernah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Markus 7, 6 dan 7 tertulis demikian. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ibadah mereka menjadi sia-sia, sebab yang mereka lakukan adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Ketika kita menghayati ibadah, sebenarnya kita sedang menghayati relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Pertama, siapakah kita dan siapakah Tuhan? Yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, kita lakukan. Ketika kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Melalui bacaan Injil hari ini, kita semakin diteguhkan bahwa yang menjadi esensi dari hubungan kita, ibadah kita adalah hati dan ungkapannya. Tuhan Yesus menandaskan bahwa yang meluap dari hati itulah yang menunjukkan mutu hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan kualitas dari ibadah penyembahan yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Mungkin selama ini kita menganggap beribadah tidak memerlukan latihan, sudah berjalan otomatis. Benarkah? Ternyata masih banyak orang Kristen yang jarang berdoa, yang jarang membaca Alkitab. Banyak juga mereka yang malas bersekutu, belum setia dalam persembahan, belum bisa menguasai diri, belum bisa lemah lembut dan bermurah hati. Semua itu sekali lagi membutuhkan latihan. Hati, pikiran, dan tubuh kita perlu dilatih dan dibiasakan dalam melakukan kehendak Tuhan. Nah, dalam kehidupan gereja, ibadah umat merupakan cara menghayati hubungan dengan Tuhan melalui urutan-urutan dalam liturgi umat atau liturgi ibadah. Kita menghayati akan keberadaan kita, orang berdosa yang selayaknya mendapatkan hukuman. Tetapi karena kasih Tuhan telah menganugerahkan pengampunan dan keselamatan yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang kemudian dalam terang firman dapat mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup,
persembahan yang sejati. Melalui ibadah, kita merasakan kedekatan, relasi, hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi, yang sangat mengasihi, dan telah berkarya menyelamatkan kita. Hidup beribadah yang lengkap melalui ibadah ritus, melalui ibadah-ibadah yang ada dalam kehidupan gereja, dan ibadah aktus. Dari ritus menjadi aktus, diaktualisasikan. Ibadah karya kehidupan melalui pikiran, melalui ucapan, dan perbuatan untuk kehidupan. Baik untuk sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, sekali lagi, ibadah berasal dari kata abudah, yang menunjukkan sikap orang kepada Tuhan. Dan semestinya ketertundukan itu tidak hanya dalam arti fisik, bukan namun gelegere, namun juga hati, pikiran, termasuk perilaku kita di luar tembok gereja. Jadi, seluruh hidup kita sebenarnya dan seharusnya adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tidak terbatas pada hari Minggu. Tidak terbatas hanya ritus atau ritual dalam ruangan ibadah ini. Tetapi harus menjadi aktus yang diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terbatas sekali lagi dalam tembok gereja. Oleh karena itu, firman yang kita baca, yang kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar bahwa adat istiadat itu penting, tetapi bukan yang utama. Ya, contoh tadi, mencuci tangan, penting. Itu untuk kebersihan, untuk kesehatan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga hati kita tetap kudus, tetap suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sekali lagi secara fisik, secara jasmani, kita juga menjaga kebersihan di tengah-tengah situasi pandemi ini, tetapi secara rohani kita juga menjaga kekudusan, kesucian di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita, ibadah kita, penyembahan kita senantiasa layak dan berkenan bagi Tuhan. Dan khusus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berlatih, selamat mencoba, selamat membiasakan hidup berkenan pada Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak hanya terbatas pada ritus, tetapi harus sampai pada aktus untuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita responi, kita tanggapi firman Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 264, bait pertama dan ketiga. Jadikanlah persembahan, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan
Kita bersama-sama hendak menyatukan hati, kita menaikkan doa sapa dan doa syukur, selantarkan kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah. Sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari, seringkali kami terjebak pada kesibukan, rutinitas yang kami lakukan. Sehingga acap kali kami abe, kami lalai terhadap kerinduan kami beribadah menyembah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, biarlah bibir kami, mulut kami, hati, pikiran, jiwa kami terus memuliakan nama Tuhan. Hati kami, hidup kami semakin layak dan berkenan kepadamu. Baik dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat ini. Sungguh-sungguh kedapatan setia, taat kepada Engkau. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami teringat kepada mereka yang mengalami pergumulan atas sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, memberkati mereka. Terus kami berdoa untuk Ibu Darno, Yebres 6, Bapak Ibu Suroso, Yebres 12, Ibu Parmi Slamet, Yebres 13, Bapak Sarjono, Yebres 13, untuk pemulihan Ibu Sabto Winarti, Yebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah berkenan tumpang tangan atas mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan mereka mencari mata pencarian. Allah memberkati mereka secara luar biasa, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan berkat yang luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan gereja kami, GKJ Jebres ini Tuhan, Engkau mampukan melakukan tugas program pelayanan di tahun 2021 dengan segala keberadaannya. Allah yang akan melengkapi, Allah yang akan menyediakan, Allah yang akan melengkapi kami, sehingga program pelayanan dapat kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Sanyalah kami berdoa untuk pelayanan yang ada, baik pelayanan ibadah minggu yang dilakukan secara online dan rencana akan dilakukan ibadah onsite. Tuhan berkati untuk pelayanan sekolah minggu secara online, pemuda remaja secara online, persekutuan doa secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan berkati. Misarana untuk memelihara iman percaya warga jemaat GKJ Jebres. Sanyalah kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, meskipun harus dilakukan dengan daring, secara online, tetapi anak-anak-Mu tetap punya kerinduan untuk belajar dan belajar, untuk meraih harapan, cita-cita mereka, dan terang kasih-Mu, ya Tuhan. Berkati pula anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Sanya Allah, kami tiada putus-putusnya berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap kebijakan yang dilakukan, yang diambil, baik penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, kebijakan tentang perpanjangan PPKM level 4 ini,
tentang program vaksinasi, Tuhan juga memberkati dan jadikan kami Jemaat GKJ Bres menjadi bagian masyarakat yang mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berkati warga Jemaat GKJ Bres ini, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pelindungan, Engkau jauhkan dari mara bahaya, Engkau jauhkan dari bahaya virus corona, dan hidup kami semakin mendapatkan kekuatan, pemulihan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kami semua. Sudah ucap syukur ini, doa syafaat kami ini, kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita memasuki liturgi pengucapan syukur. Berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah pemberian kita kepada Allah, bukan untuk membalas pemberian Allah kepada kita. Namun sebagai respon atas pemberian Allah itu, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita menyanyikan lagu pengucapan syukur dari PKJ 216, bait pertama dan ketiga. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama memasuki doa persembahan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan kami bisa beribadah. Kami yakin dan percaya Allah bahwa semuanya ini oleh karena kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan Tuhan,
tertanam di dalam hati kami. Materaikan ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan. Walaupun semuanya tidak setimpal dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau sucikan. Baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan lahan parkir, dan persembahan yang lain-lainnya. Kami serahkan semuanya dalam genggaman tangan-Mu. Ya Allah, kiranya Engkau juga berkati setiap orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bait yang pertama. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.